Perkenalkan, nama saya Melinda Ispianisyam, SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 5 Pamana, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 1 Gelombang Kedua, Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat menyaksikan. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Oke, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, kayaknya semangatnya ini luar biasa ini. Jadi kita lihat di luar itu cuacanya mendung tapi tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar ya. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa semangatnya ya. Oke, sebelum kita masuk mohon dipimpin berdoa dulu. Siapa? Silakan. Indonesia berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Sekarang Ibu akan mengecek kesiapan kalian. Untuk hari ini bagaimana? Semangat? Semangat. Oke, siap belajar? Siap. Oke, saya mau ngetes dulu ini bagaimana semangat belajarnya. Semangat bahasanya mana? Ini bahasaku dari diriku, bahasa pemersatu. Jaya, jaya, jaya. Iya, luar biasa semangatnya. Sekali lagi tepuk tangan. Ya, itulah tadi semangat bahasanya. Sekarang Ibu mau mengecek kehadirannya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Andi sama Andi Clara. Andi Clara sama Harni. Iya. Ada yang tahu informasinya kemana? Andi sakit, Andi Clara tanpa keterangan. Oh iya, tanpa keterangan. Kita akan melihat lagu nasional. Ini ada. Itulah tadi lagu wajib nasional. Ya, silakan dulu. Saya mau mengecek ingatan kalian. Kira-kira apa yang kita pelajari minggu lalu? Masih ingat? Masih ya. Apa yang kamu pelajari minggu lalu? Jenis-jenis teks deskripsi. Iya, jenis-jenis teks deskripsi. Masih ingat apa jenis-jenis teks deskripsi? Ada dua. Ada dua. Yang pertama, Teks deskripsi eksplanatori dan teks deskripsi sugestif. oke, jadi ada dua ya. Tentunya masih ingat ya. Oke, kita lanjut. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu setelah kalian mengamati dan menyimak, tentunya kalian dapat merinci bagian-bagian struktur dari teks deskripsi, kemudian menuliskan teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah kata ataupun kalimat, tanda baca ataupun ejaan dengan tepat. Jadi itulah yang kita pelajari, yang akan kita capai untuk hari ini ya tentunya. Jadi sebelum kita memasuki materi hari ini, saya mau kita bermain games dulu ya. Silakan sekarang ambil posisinya masing-masing. Silakan berbaris dari sini berbaris. Silakan. Ada 3 barisan yang saya perhatikan. Ya, silakan. Ketika nanti hitungan ketiga silakan ambil masing-masing
kalian perhatikan dari video ini. Apa arti ini anak-anak? Anak-anak, yuk kita belajar deskripsi sebuah objek. Coba perhatikan cara Tiffany mengidentifikasikan sebuah objek ya. Terhadap teks deskripsi kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Itulah tadi contoh dari teks deskripsi. Tadi itu sudah jelas sekali bahwa ada teks deskripsi tadi secara umum, kemudian ada juga secara khusus. Kalau teks deskripsi secara umumnya tadi seperti apa? Ya coba. Teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu. Atau keadaan tertentu itu pengertian dari teks Deskripsi. teks deskripsi. Jadi itu tadi, kalau tadi deskripsi secara umum, dia menjelaskan secara umum. Misalkan tadi umumnya adalah bunga, dia tidak menjelaskan secara spesifik dari objek tersebut. Kalau secara spesifik tadi yang dijelaskan di video tadi, yang dijelaskan secara spesifiknya bunga apa? Bunga matahari. Jadi itu adalah secara spesifik yang dijelaskan adalah bunga matahari. Sekarang saya ibu akan memberikan pertanyaan, kira-kira atau pengalaman kalian lah, kira-kira objek apa yang pernah kalian datangi atau kalian kunjungi? Coba siapa? Aslinda, objek apa kira-kira yang pernah kamu kunjungi di baik itu di wilayah kita sendiri ini ataupun di luar, bisa di luar kabupaten, yang pernah kamu kunjungi apa? Contohnya, kalau Makassar, iya. Kalau di Makassar apa yang kamu tempat yang pernah kamu kunjungi? Kuba 99. Kuba. Tuh. Kalau Aceh atau tidak pernah jalan-jalan Aceh? Pasir Putih di mana? Bagianmu. Oh, bagian Bone ya. Kalau itu Pasir Putih. Jelas tidak kalau Pasir Putih itu keindahannya seperti apa? Bisa nanti mendeskripsikan ya? Bisa. Oke, kalau siapa? Murni. Mall apa? Mall Ramayana. Ya, semua bisa dideskripsikan ya. Oke, kalau dari Ince Reski, Pantai Bira. Pantai Bira. Jadi tahu yang lain pernah mengunjungi Pantai Bira? Tidak. Jadi ingat, sekali-sekali jangan mendeskripsikan sesuatu yang tidak pernah kamu kunjungi, karena jelas kamu tidak bisa, apa yang kamu ingin gambarkan itu tidak bisa kamu gambarkan, karena kalau deskripsi itu berarti kita menggambarkan suatu objek, jelas pernah kamu kunjungi ya. Seperti itu. Kalau tadi siapa? Incereski, dia pernah mengunjungi katanya Pantai Bira, jelas sesuatu yang pernah kamu lihat atau pernah kamu kunjungi ya, baik itu tempat wisata bersejarah, tempat sejarah, ataupun binatang kesayanganmu, ataupun misalkan saya ini sebagai guru, atau saya guru apa sih di sini? Bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Tentunya kamu bisa mendeskripsikan saya. Bisa. Oke. Mendeskripsikan misalkan guru lainnya, misalkan guru favoritnya siapa, yang ganteng-ganteng misalkan Pak Nahmudin juga bisa. Kemudian dari teks deskripsi, coba Satman. Yang ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Teks deskripsi juga memiliki tujuan, yaitu untuk menggambarkan suatu hal yang berkaitan dengan pengalaman berdasarkan hasil pengamatan seluruh panca indera, baik merasakan, mendengar, meraba, dan melihat. Dari situ penulis bisa menciptakan daya khayal pembaca sehingga mereka bisa merasakan langsung apa yang dibahas di dalam teks.
Ya, itulah pengertian dari teks deskripsi. Baiklah, kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu kalian nanti akan menulis teks deskripsi. Kemudian kalian ini nanti ada kertas yang saya bagikan. Kalian menyusun teks deskripsi. Jadi ada 3 strukturnya yang saya jelaskan tadi. Ada 3 strukturnya. Kalian mencari 3 struktur di sini. Yang mana di sini misalkan ada beberapa judul, misalkan ada 1 judul, kamu tentukan nanti. Kalian mencari bagian-bagian teks deskripsinya. Misalkan yang mana identifikasinya. Misalkan 1 judul. Saya akan memilihkan nanti yang kalian akan deskripsikan. Kemudian kalian mencari di sini teks menyusun sesuai dengan strukturnya. Ya, oke. Selanjutnya adalah itu tadi yang menulis. Ingat, kalian harus menulis teks deskripsi sesuai apa yang pernah kamu kunjungi atau apa yang pernah kamu lihat. Kasih waktu misalkan cukup tidak untuk kalian menulis teks deskripsi, kemudian menyusun strukturnya. Cukup tidak dalam waktu 20 menit? Cukup ya? Oke, sekarang silahkan dibagi kelompoknya. Atau sekarang sudah duduk dengan posisi masing-masing ya? Oke, kalau ini kelompok apa? Metafora. Metafora. Kalau ini? Personifikasi. Personifikasi. Kalau ini kelompok apa? Hiperbola. Jadi kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang saya akan silakan ambil salah satu teks deskripsi yang ada di sini. Ya, silakan. Ya, jadi 3 kelompok. Jadi ini hanya ada. Ya, silakan pilih salah satunya. Dan ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok hiperbola. Judul bangunan rumah. Bagian identifikasi. Rumah yang saya kunjungi punya 2 dapur, yaitu dapur bersih dan dapur kotor. Dapur bersih berada di area yang terlihat. Fungsinya untuk memasak makanan. kira-kira ada tanggapan dari yang dipresentasikan dari kelompok hiperbola. Ya, silakan. Ya, silakan. Ada sedikit tanggapan Ya, atau kritikan untuk kelompok hiperbola. ya. Intonasi cara pembacaannya terlalu cepat sehingga membuatnya tidak mudah dipahami. Ya, jadi dari kesimpulan dari tadi ya, jadi dari yang ditampilkan tadi kita dapat mengetahui pola-pola atau struktur dari teks deskripsi itu sendiri ya pastinya. Jadi untuk sekarang saya akan menilai. Jadi Ibu akan menilai dari kelompok yang pertama tadi siapa? Kelompok personifikasi. Saya akan kasih poin 80. Ya, silakan. Oke, baiklah. Kesimpulan kita untuk hari ini, mungkin ada dari kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Saya. Oke, Salva. Kesimpulannya, mengetahui lebih detail suatu objek atau benda yang dideskripsikan. Ya, mengetahui lebih detail. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa mengetahui lebih detail lagi sesuatu yang kita deskripsikan atau benda yang kita deskripsikan. Itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, melatih kita juga untuk lebih bisa menulis lagi tentang bagaimana itu teks deskripsi, supaya kita bisa mengetahui lagi secara rinci objek-objek yang kita lihat ya, seperti itu. Oke, baiklah, mungkin untuk hari ini cukup. Dunia berat. Doa dimulai.